Eh, masa kecil saya itu kalau saya pulang sekolah SD, saya langsung bantu emak saya bikin tahu. Jadi tahu itu kalau malam itu kedelainya tuh direndam sekitar 6 jam, paginya aku ngiles. Ngiles itu untuk melupasin kulit arinya si kedelai itu. Terus habis itu kita rambang, kita buang kulit ari. Terus aku duduk menghadap ke gilingan tahu terbuat dari batu. Jadi dulu itu bikin tahu tuh nggak pakai mesin. 2 batu bundar, terus kita kasih ontel, terus kita dorong kayak gini. Nah, ada lubang di tengah, terus ada yang tukang giling. Waktu itu namanya Kang Kabul. Nah, Kang Kabul yang giling, saya yang makanin, masukin kedelai gitu. Nah, keluar jadi liquid atau air tahu, kita rebus, kita masak, jadilah tahu. Karena kalau kita melihat kembali ya, seperti kebanyakan anak-anak kan kalau melihat kondisi orang tua, siapapun pasti ingin membahagiakan orang tua, apalagi adiknya kecil-kecil kan. Nanti gimana sekolah adik saya, gimana saya bisa membelikan baju orang tua, paling enggak melihat emaknya ganti baju sekali setahun itu udah bahagia. Jadi impiannya bisa membikinkan rumah orang tua. Itulah yang memicu saya untuk bisa keluar dari Indonesia untuk bisa ya mendapatkan sedikit rezeki lebih baik gitu. Selamat malam Sobat Ratu, ketemu lagi kita di acara unboxing, acara yang pasti ditunggu oleh Sobat Ratu semua. Kenapa? Karena kita akan ngobrol sama orang yang pasti sangat keren. Kali ini saya bersama Mas Aji Bram, desainer sukses dari Tulungagung yang dia bolak-balik ke Swiss. Oke, kita ngobrol lebih panjang lebar sama beliau ya. Oke, selamat malam Mas Aji. Selamat malam. Ya, oke. Ini aku mau di unboxing nih. Unboxing Totally semua Oke. tentang Mas Aji Bram. Dari kaki sampai ke rambut. Dari rambut, ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau dulu mungkin Mas Aji Bram ini namanya sebenarnya sudah lama ya Mas. Cuma 5 tahun belakangan, bener kan? Kayak saya yang juga kembali ke Tulungagung ini mesti pengen tahu lebih. Dari Tulungagung? Saya dari Trenggalek Mas. Dari Trenggalek. Kalau batiknya dari Tulungagung? Kebetulan dari Trenggalek juga, mohon maaf. Tapi masih Indonesia. Masih kan? Indonesia. Ya, kita cinta batik Indonesia gitu ya. Oke, Mas Aji nanti pasti runutannya Mas Aji desainer, Mas Aji pegiat penyuka kolektor batik, dan Mas Aji adalah warga Tulungagung yang sukses juga di Swiss. Ukuran sukses apa nih? Nanti aja. Nanti aja, oke. Sama nanti Mas Aji juga yang nanti mau meramaikan hari ulang tahunnya Kabupaten Tulungagung yang ke-817 dengan menghadirkan Miss Universe Switzerland. Dari Swiss, ya benar sekali. Oke. Langsung ya Mas. Oke. Sobat Ratu, kita mulai dengan Mas Aji. Ini siapa sih? Sebentar, Ratu. Kenapa dipanggil Ratu? Oh iya, Radar Tulungagung. Oh, Radar Tulungagung. Baik. Makanya saya dikasih Titin ya info Mas, saya Titin Ratna Rahayu. Kebetulan dari ya Radar Tulungagung, hostnya juga Ratu. Gitu. Queen of Tulungagung. Oke. Gimana? Oke, Mas Aji kenalin dong. Kenalin lagi ke mungkin yang Ke Sobat Ratu temen-temen ya? ya Sobat Ratu itu mereka kan ini Mas generasinya kan terus ya, jadi yang baru-baru atau yang agak lama nggak ketemu Mas Aji, nggak Aku kamera yang dapet mana nih? kabar. Yang situ ya, oke. Sobat Ratu yang tercinta, perkenalkan saya Aji Bram. Saya asli putra Tulungagung, tepatnya dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu. Gitu. Saat ini saya berdomisili di Swiss. Dan di sana saya berprofesi sebagai fashion designer dan juga saya importir. Artinya saya bisa import produk dari Indonesia masuk ke Switzerland gitu. Oke. Mas Aji lahir besar di Tulungagung. Saya lahir sebenarnya boleh di unboxing ya semuanya. Banget. Aku lahir itu sebenarnya di Trenggalek. Oh, lahir
adalah Iya, di manakah? sama kita. Oh, Selamat iya. datang. Oke. Menurut cerita emak saya, Hmm. jadi saya tuh lahir di Trenggalek di Jatiprahu. Oke. Nah, Sip. cuman waktu umur 3 bulan saya dibawa ke Tulungagung. Emak saya asli Tulungagung, bapak saya dari Trenggalek. Kebetulan waktu saya masih umur 3 bulan mereka bercerai dan saya dibawa kembali oleh emak saya ke Tulungagung. Jadi saya itu ada darah Tulungagung dan Trenggalek gitu. Nggak apa-apa, tetangga kan Iya, masih ya. saudara. Rukun. Rukun. Iya, bener. Mas, kemudian SD, SMP, SMA di Tulungagung. Ya. Mulai kapan mengenal dunia desainer? Kalau oke, kita dari SD dulu atau dari di sana? Iya. Dari SD. Oke. Dari Oke, SD kalau mungkin ada mengenal- pengalaman. Oke, kalau mengenal dunia fashion itu secara tidak sengaja. Sebenarnya saya lulus itu dari Australia itu saya ambil akuntansi. Cik, Mas, balik lagi, Mas. Kembali lagi ya, oke. Kembali lagi. Tadi ya. Oke. Langsung ya, SD, SMP, SMA di Tulungagung. Benar. Terus kok moro-moro sekolah di Australia? Saya dulu SD pernah kirim surat ke Bapak Presiden Soeharto. Gitu. Intinya Ini. Siapa waktu itu? Pak Soeharto? Iya, Pak oke. Soeharto ya. Intinya saya tuh anaknya penjual tahu. Emak saya janda, saya punya adik 2. Tapi saya ranking 1. Cuman ini bukan saya curhat ya, ini saya tetap bersyukur apapun keadaan Iya, itu. iya, Justru mungkin saya bersyukur dikasih kesempatan seperti itu. Artinya secara ekonomi memang sangat-sangat tidak layak waktu itu. Jadi dengan kondisi keterbatasan itu saya inisiatif menulis ke Bapak Presiden. Intinya Bapak Presiden, saya itu ranking 1 di SD. Saya tidak punya sepatu. Baju saya 1, ibu saya janda. Curhat karena Ya, bapaknya nggak ada oke. gitu intinya. Pemirsa Ratu ya. SD mana, Mas, boleh tahu? SD Tanjung Sari 1. Oke, Nah, iya. Alhamdulillah surat dibalas, saya dapat beasiswa, sejak itu dapat beasiswa Rp6.000. Dapat 6.000 di tahun. 6.000 ya. Di tahun sebelum 7-8an lah gitu ya. Lupa. 7 Karena tahun. udah ya. Iya, Mas. 1000 tahun lalu. Maksud saya, Mas, duit itu kan banyak banget waktu itu. Bagi saya, terutama bagi saya. Iya, bagi saya juga, Mas. Iya. Saya ingat waktu itu sekolah aja yang tahun sekitar 8 berapa itu kan masih yang pakai Rp1. Ingat saya Rp2. waktu itu Jajannya. nasi itu satu bungkus masih seringgit, Seringgit, 2,5 rupiah. Rp2,5 Iya, sebungkus betul. nasi. Iya, sebungkus Dan itu nasi. 6.000. 6.000 ya. Buat apa tuh? Nah, waktu itu kan SD-nya tuh apa ya? SD Tanjung Sari itu sekolahnya tuh rusak parah. Jadi kita tuh sekolah tuh ngikut di rumahnya Pak Bayan, di rumahnya Pak Haji, di rumahnya Pak Lurah. Pindah-pindah? Jadi, iya pindah-pindah. Jadi yang 50% itu dipakai untuk renovasi sekolah gitu. Yang 3.000 ke saya. Saya tabung, belikan kambing, belikan ayam. Yang penting bisa anak beranak dan bertambah gitu. Terus. Itu Nilainya. yang kayak dikasihkan untuk renov itu juga inisiatif dari Mas Haji atau memang Enggak, ada? ya kita persetujuan Oke. dengan sekolah karena kan kadang gentengnya bocor, terus kita perlu ngelabur. Dulu belum ada cat ya dilabur gitu, pakai gamping itu. Ya, kelihatan tua ya. Enggak. Kedengeran. Mas, Iya. usia hanya angka. Iya benar. Kata ya. beliau yang ini yang Yang apa ya, penting yang hidup bijak. kita bermanfaat. Iya, gitu kan. Benar, siap-siap. Ndre. Oke, SD dapat 6.000 sebulan. Iya. Bulan. Habis itu SMP masih lanjut? SMP, saya di SMP Negeri Sumber Gempol. Terus saya diterima salah satu sekolah favorit di Tulungagung, bahkan di Jawa Timur, yaitu SMPP. Itu beasiswanya masih lanjut terus sampai. Udah, Oke, tapi kan tabungan masih udah cukup untuk ini ya Mas ya, ini itu. Ya untuk- tetap dengan membantu emak itu dapat uang sedikit-sedikit gitu Oke, ya. itu SMP. Terus SMP, lanjut SMA, SMPP, terus masuk tahun kedua berubah menjadi SMA Negeri 2 Tulungagung. Oke. Sekarang Semuboy. Semuboy sekarang. Iya. Siap. Di Itu situ, habis itu saya sempat ngajar bahasa Inggris di Take Off Nusa. tuh, bisa Mas.
Bisa. Piye ceritanya Mas? Ada usaha, Wait, maksud Ada saya jalan. kan tapi bisa skill Inggrisnya itu kan juga dari sekolah aja atau bagaimana? belajar sendiri. Belajar sendiri. Jadi jatuh rajin belajar, terutama saya melihat TV. Jadi kalau saya melihat TV, yaitu TV tetangga ya. Saya tuh kalau lihat film-film dari Hollywood itu saya coba untuk tidak melihat subtitle. subtitlenya. Ya, tidak saya baca. Aku coba konsentrasi gimana saya bisa mendengar. Lama-lama saya bisa meraba, oh mungkin artinya ini, oh mungkin jawabannya kayak gini. Tapi lama-lama karena terbiasa, alhamdulillah bisa. Dan akhirnya waktu SMA itu udah mengajar di English course namanya Cek of Nusa, punyanya Pondok Panggung Tulungagung. Nah, di situ saya dapat bayaran itu sebulan ya tergantung banyak sedikitnya murid. Ya. Kalau murid agak banyak dapat 8.000 per bulan, kadang dapat 12.000 per bulan. Terus merembet ke SMA Diponegoro, tapi yang untuk kursus bahasa Inggrisnya. Terus habis itu di Novak Jakarta, di dekatnya Taman Makam Pahlawan Tulungagung. Jadi saya pegang 3 tempat kursus bahasa Inggris. Di waktu duduk di bangku SMA? Ya, setelah SMA juga. Oh, setelah SMA juga, setelah lulus ya Mas? Ya. Oke, siap. Berarti skill bahasa Inggrisnya sudah dapet tuh. Iya, benar. Terus kemudian bisa nyebrang ke negara Australia itu gimana? Usaha, cari celah, cari sponsor, Iya. terus cari sponsorship, cari juga scholarship. Maksud saya gini Mas. Beasiswa lagi. Oh iya, Iya. maksud saya kan ketika udah bisa ngajar, artinya sudah bekerja kan, tapi keinginan untuk sekolah lanjut studi itu kuat gitu ya? Iya. Karena kalau kita melihat kembali ya, seperti kebanyakan anak-anak kan kalau melihat kondisi orang tua, siapapun pasti ingin membahagiakan orang tua, apalagi adiknya kecil-kecil kan. Nanti gimana sekolah adik saya, gimana saya bisa membelikan baju orang tua, paling enggak melihat emaknya ganti baju sekali setahun itu udah bahagia. Jadi impiannya bisa membikinkan rumah orang tua. Itulah yang memicu saya untuk bisa keluar dari Indonesia untuk bisa ya mendapatkan sedikit rezeki lebih baik gitu. Ya. Dalam arti kan beasiswa. Ya. Artinya kan malah kayak ngeluarin duit Mas, atau di sana juga punya ide lagi untuk bisa Ya, dapet? kalau di negara luar itu seperti Australia, kalau kamu kuliah di sana, kamu dapat 16 jam per minggu untuk part-time job. Ya, jadi setelah kamu kuliah, kamu bisa ambil part-time job. Entah itu di toko Cina, di pemetikan anggur, apapun. Atau di restoran sebagai waiter gitu. Terus waktu itu ngambil jurusan apa? Akuntansi, Jurusan apa dan di mana? Akuntansi. Nama universitas? Di Holmes Glen College of TAFE, ya, di Melbourne. Melbourne. Ya, gitu. Itu sambil part time-nya ngapain? Part-time-nya ya terus yang ada aja, Wah, yang pernah ada apa aja. aja tuh? Di restoran pernah, jadi kelner pernah, metik anggur pernah, gitu. Terus di tukang kebun pernah, gitu. Ya semaunya saya aja, gitu. Jadi waktu itu akhirnya aku menabung, terus akhirnya aku bisa melanjutkan ke sekolah perhotelan di Swiss selama 3 tahun. Gitu. Begitu. Iya. Jadi runtutan Swissnya dari Australia, Iya benar. lulus dari sana, Tapi ambil kuncinya beasiswa. memang motivasi dari diri sendiri, terus bahasa Inggris. Pada waktu itu kalau kita bisa bahasa Inggris, insya Allah kita bisa kemana aja kita mau. Ya, Itu masih bisa untuk sekarang nggak Mas? sekarang bisa banget. terlalu banyak saingan ya. Oh, Kalau Sobat Ratu tahu, sekarang udah jutaan orang Indonesia bisa bahasa Inggris gitu. Kalau mungkin sekarang kamu bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Itali, nah itu lebih mudah. Mandarin, Nah, apalagi Mandarin. pokoknya Nah, penguasaan gitu. bahasa tetap Betul, ya Mas. harus. ya. Ya, Kalaupun harus. sekarang bahasa Inggris tambahin. Di era globalisasi, nah itu perlu banget ya. Sambil minum ya. Oke. Oke. Terus apa lagi? Banyak, bentar. Banyak. Saya sampai mikir. Hmm. Tahun berapa berarti Mas? Swiss, datang ke Swiss. Aku tahun 94 selesai dari Australia, masuk 90. Terus 1 tahun ada waktu, saya nggak mau sia-siakan, saya kerja di Gurga Karaoke di Tulungagung. Baju itu. Ada jeda waktu 1 Iya, tahun. daripada diem kan. Nah akhirnya 95 saya ke Jerman setahun, 96 baru mulai kuliah di perhotelan di Swiss. Gitu.
gitu. Ntar Thomas, maksud saya tak pikir setelah dari Gorga langsung Swiss, ternyata mampir dulu ke Jerman. Ya kan di sana sekolahnya di negara yang berbahasa Swiss. Berbahasa Berbahasa Jerman. Sehingga memang harus ke Jerman dulu. Enggak. Kalau kamu ingin bahasa Jerman yang bagus kan di negara di mana Jerman itu bahasa ibu gitu kan. Jadi di Jerman. Kalau di Swiss itu bahasanya Jerman juga. Cuman sehari-hari itu Swissnya Swiss Jerman. Oke, mungkin karena saya yang agak ini Mas. Iya, harus ke sana dulu. Enggak. Mungkin. Oh gitu ya, Iya. memang gitu ya. Tapi biar setahunnya itu sudah bagian dari kuliah itu apa belum yang di Jerman itu? belum, karena saya ingin memperdalam bahasa aja gitu. Oke. Belum ya itu. Akhirnya setelah bahasa Jerman dapat, Ya, mulai ke Swiss. Swiss ya gitu. Jadi Di Swiss, di sekolah perhotelan itu kan ada bahasa kedua nih selain Inggris, karena bahasa pengantar sekolahnya itu bahasa Inggris. Jadi kita ada bahasa kedua, bisa milih Inggris, Perancis, Jerman atau Mandarin. Mandarin. Nah saya milih yang bahasa Jerman gitu. Saya balik lagi Mas. Kemana? Balik lagi. Abis dari Australia, kenapa pilihnya Swiss? Karena waktu tahun 90-an itu pertumbuhan turisme di Indonesia itu sangat pesat sekali, Saudara Ratu. Sobat Ratu, bukan saudara. Kalau saudara tua banget, ya. Jadi pikiran saya karena mengantisipasi perkembangan pariwisata yang pesat itu, aku ingin sekolah perhotelan gitu. Makanya saya ke Swiss. Kenapa Swiss? Karena sekolah perhotelan terbaik di dunia itu ada di Swiss gitu. Informasi itu Sobat Ratu, kalau ingin sekolah perhotelan silakan ke Swiss. Saya disponsori pemerintah Swiss. Nggak kurang jauh gitu Mas. Oke, jadi ketemu ya Swissnya itu gimana ceritanya, dapat deh karena itu tadi siap. Sebenarnya yang membuat kita bisa melakukan apa saja itu motivasi dari kita. Jangan mengharapkan Mas kasih dong motivasi. Motivasi dari orang itu cuma mungkin 1% ya. Gitu. Iyalah, kita yang harus bisa membangun motivasi kita sendiri gitu. Tidak ada kata terlambat untuk membangun. Nggak ada, nggak ada. Baiklah. Nggak ada. Mas Haji, masa kecilnya indah ya ternyata. Indah. Karena banyak sekali pengalaman yang mengharu biru. Mas, tadi gimana? Bantu emak ikut membesarkan dua adik ya. Di rumah Daduk. Oke, cerita Mas. Yang mana? Rumahnya Daduk? yang ditinggalin setelah berpisah dengan Oke, sebenarnya kalau aku melihat masa kecil saya itu indah, juga bersyukur. Itu nikmatnya ya. Rumah Daduk itu kamu kayaknya belum pernah lihat ya. Kamu lahir tahun berapa? Aku ngertinya gini Mas, rumahnya gedek. Oke, tapi kalau istilahnya yang Daduk yang terus atas atapnya apa jerami itu yang. Oke, dulu itu orang yang nggak punya tuh rumahnya biasanya biliknya dari bambu. Iya. Kita panggil gedek. Iya. Nah atapnya itu daduk. Daduk itu daun tebu. Jadi daun tebu kering itu kayak kita anyam gitu, terus kita lapis-lapis untuk atap rumah kita gitu. Gitu. Jadi kalau musim hujan kita punya konser. Apa itu? Kita ada ombreng di sana, ombreng di situ, air dari atas teng tong teng tong teng. Itu indah sekali ya. Nah gitu. Jadi masa kecil saya itu kalau saya pulang sekolah SD, saya langsung bantu emak saya bikin tahu. Jadi tahu itu kalau malam itu kedelainya tuh direndam sekitar 6 jam, paginya aku ngiles. Ngiles itu untuk melupasin kulit arinya si kedelai itu. Terus habis itu kita rambang, kita buang kulit ari. Terus aku duduk menghadap ke gilingan tahu terbuat dari batu. Jadi dulu itu bikin tahu tuh nggak pakai mesin. 2 batu bunder, terus kita kasih ontel, terus kita dorong kayak gini. Nah, ada lubang di tengah, terus ada yang tukang giling. Waktu itu namanya Kang Kabul. Nah, Kang Kabul yang giling, saya yang makanin, masukin kedelai gitu. Nah, keluar jadi liquid atau air tahu, kita rebus, kita masak, jadilah tahu. Emak menggoreng, dijual di pasar. Gitu. Itu pagi jam berapa Mas? Apanya?
bantuin mak sebelum sekolah kan pasti. Kalau ngerambang tahu itu malam sebelum tidur kita rendam, kita rambang. Begitu itu saya ke sekolah, pulang sekolah langsung ngiles, mak kan pulang dari pasar. Nah itu langsung mak pulang dari pasar kita proses membuat tahu. Gitu. Berarti waktunya Mas Aji ini di masa kecilnya itu memang sudah bantu-bantu orang tua, nggak yang kayak misalkan anak-anak kecil yang main sewaktu-waktu. Waktu main gitu ada, ya? cuman saya punya prioritas memang ya harus membantu mak saya kan. Karena punya adik 2, terus emaknya dari pagi ke pagi lagi tuh jualan tahu, membuat tahu, goreng tahu, nggak pernah berhenti, ya saya harus membantu ya gitu. Terus itu masih sempat di sela-sela itu belajar bahasa Inggrisnya tadi? Ya sempat. Sebenarnya kalau sempat nggak sempat itu tergantung kita ya. Kalau kita mau usaha sesibuk apapun kita sempat gitu. Jadi sejak aku mulai belajar bahasa Inggris itu sejak SMP, sejak SMP. Jadi dulu pernah kayak tulis surat ke ABC Radio, jadi radio ABC dari Australia. Saya nyundut ke kedutaan Australia, kirim surat, minta buku panduan, dikirim. Terus sistemnya saya suruh belajar misalnya chapter 1. Hari ini belajar, besok pelajaran itu di radio. Kita nggak boleh membaca, buku ditutup, kita mendengarkan dari radio. Nah kita dikasih pertanyaan, kita jawab sendiri. Dan itu pun radionya tuh radionya tetangga, saya harus jalan, Sobat Ratu, saya harus jalan sekitar 600 meter di rumahnya Pak Padelan. Nah di situ tuh saya, Pak mohon izin pakai bahasa Jawa, boleh nggak dengerin radio siaran ini? Boleh gitu, arti dengerin. Dan radionya itu kadang kalau kena angin tuh suaranya hilang, jadi saya dengerinnya gini-gini gitu. Ada angin lagi balik gitu. Berarti Mas Aji ini termasuk ini loh ya, maksudnya kalau saya juga nggak kepikiran untuk belajar sampai se-effortnya itu segitunya gitu loh, dengan keterbatasan. Mungkin maaf, kamu dari keluarga yang mampu ya? Iya, bisa dikatakan karena orang tua guru. Benar, ya, apalagi zaman itu. Zonanya gitu. aman. Iya, gitu. Zonanya aman. Iya benar. Mas, ada pengalaman juga ketika harus nyari native speaker ya? Iya, ya. Nah, dulu waktu SMA lumayan bahasa Inggris percakapan saya itu udah bagus ya. Conversation saya itu udah lancar. Jadi setiap malam untuk memperoleh apa ya ilmu dari native speaker, saya tuh biasanya lari ke hotel. Dulu Sahabat Ratu ada hotel namanya Hotel Gajah Mada. Tapi karena nama pahlawan sekarang dirubah jadi Hotel Gajah Mas. Nah setiap malam sehabis saya membantu emak goreng tahu, saya naik sepeda ontel, sepeda turonggo, yang karaten kalau di kaya itu kek. Jadi kalau saya naik sepeda itu, kalau ada bus saya ini keras. Jadi karena kan ada bus kan suaranya nggak kedengaran. Malu begitu apa busnya itu? lewat, ya dengar Malu, orang. ada malunya ya. Begitu busnya lewat kita gini aja nongkrong gitu. Nah, saya biasanya ada resepsionis namanya Mas Yanto. Jadi saya datang bilang, Mas, mohon maaf ada turis enggak gitu. Oh ada dek di kamar nomor 25 contohnya. Boleh enggak saya praktek? Monggo gitu. Saya beranikan diri, ketok gitu. Terus tamunya buka pintu. Excuse me. Ya. Can I practice my English with you? Kayak gitu. Oh, intonasinya masih bahasa Indonesia gitu. Kadang alhamdulillah tamunya ada yang ramah, ada yang mau, kadang ada yang bilang I'm tired, sorry, gitu. Saya capek, maaf gitu. Dan di situ pernah yang paling berkesan tuh sekitar tahun 84. Kalau nggak salah tuh saya kelas 1 SMA, 84. Saya kelas 1 SMA. Terus pas saya nyari turis untuk praktek, saya melihat 2 pemuda, satu pemuda dan satu pemudi, ternyata dari Jerman. Nah, dia kayak kelihatan berantem gitu. Terus saya datang, excuse me, may I help you, kayak gitu. Terus you look so confused, kayak gitulah ngomong-ngomong gitu, sok pinter gitu ya. Sok paham mereka ngapain gitu ya. Terus akhirnya bilang, oh ya kami mau menukar uang Deutschmark, mata uang Jerman waktu itu. Terus ternyata bank di sini tidak bisa, maunya dolar. Terus aku tanya, sudah ke bank BCA? Udah. Terus ke bank BRI? Sudah. BNI sudah. Terus mereka kan nggak punya uang rupiah sama sekali, jadi nggak bisa beli makanan. Terus aku ingat emakku itu
jualan tahu di Pasar Wage, ada bank baru namanya Bank Bali. Nggak apa-apa ya nyebutin nama bank ya, nggak apa-apa. Terus akhirnya udah nyoba Bank Bali, belum. Akhirnya dengan tekad ingin membantu, saya ajak jalan kaki dari perempatan TT waktu itu ke sana. Alhamdulillah bisa tukar. Akhirnya dia bilang, Aji, karena kamu saya ingin tinggal 3 hari lagi di Tulungagung. Padahal rencana saya besok ke Jogja. Akhirnya saya ajak keliling, cari duet, cari jangkrik, ke rumah gedek saya nggak malu, makan tahu. Akhirnya beliau balik ke Jerman dan menulis, Aji, my trip in Tulungagung is the most exciting trip in my life. Karena ketemu orang yang yang benar-benar tulus membantu, orangnya nggak komersil, selalu tersenyum walaupun nggak bisa bahasa Inggris. Tetangga-tetangga itu selalu ikut ramah ke mereka. Akhirnya tahun 95 saya ke Jerman, saya telepon, kan dikasih nomor telepon nih, itu sudah sekitar 25 tahun. Sobat Ratu setelah kejadian itu. Saya ke Jerman, saya telepon. Terus ada suara seorang ibu-ibu jawab, Guten Tag, itu bahasa Jerman. Terus saya bilang, excuse me, I don't speak German, gitu kan. Oh yes, akhirnya kita ngomong bahasa Inggris. Boleh saya bicara dengan Gaby, itu kedua pemuda yang aku bantu itu. Oh, mereka udah menikah sama Martin, pacarnya yang dulu. Sekarang mereka tinggal di Nuremberg, punya anak 2. Kalau mau aku kasih nomornya. Dikasihlah saya nomor, saya telepon. Kembali lagi teleponnya, Guten Tag. Kembali saya ngomong bahasa Inggris. Ingat nggak kamu waktu di Tulungagung ada anak SMA yang bantu kamu? Oh, kamu jangan telepon, mahal banget, dia bilang gitu. Enggak, aku di Jerman. Wow. Tidak mungkin, dia bilang gitu. Coba Ratu, karena rumah saya lihat kondisinya nggak mungkin ya. Yang nggak seperti percaya itu ya. Saya diremehkan. Sebenarnya bukan diremehkan sih, cuman mereka terkejut, nggak percaya aja. Guyon. Akhirnya aku lagi di Jerman. Oh bener, oke. Kalau gitu weekend kita libur, kita jemput kamu. Akhirnya aku dijemput, diajak ke rumahnya. Kamu harus tidur di rumah kita. Dulu kamu yang membantu saya, sekarang ganti, persilakan kami membantu kamu. Aku diantar dari ujung ke ujung, dikasih bekal makanan. Itulah cerita yang salah satu yang paling memorable di hidup saya, membantu orang tulus dan akhirnya juga dibantu dengan tulus. Gitu. Mas Aji. Akhirnya saya lanjut ke hotel manajemen di Swiss. Gitu. Terus ternyata kisahnya Mas Aji ini memang benar-benar menurut saya sendiri ya Mas. Itu tuh kayak sesuatu yang kayak impossible ketika waktu itu, terus kemudian senekat itu kenal sama, punya ide berkirim surat ke presiden, terus kemudian bisa belajar lewat BBC, itu kan ABC. Sorry, Australia. Kalau BBC kan Inggris. Iya, Inggris. Mohon maaf. Jadi out of the box banget di zamannya. Mungkin ya. Bahkan sekarang pun itu kadang kalau berpikir, kok bisa ya saya gitu. Karena dulu bahkan waktu mau ke Australia itu cari paspor sendiri, cari visa sendiri, beli tiket sendiri. Gitu, aku juga heran karena kok bisa, tapi alhamdulillah memang apapun kondisi kita, jangan menyalahkan keadaan orang tua, jangan menyalahkan ekonomi kita. Itu bukan alasan kita untuk maju. Itu kalau kita mau usaha pasti dikasih jalan, itu pasti. Kalau kerja kita cukup keras, dengan doa dan restu ibu. Gitu. Siap. Baik, Mas Aji. Next kita lanjut yang di Jerman tadi ya, setahun di Jerman. Belajar dari bahasanya. Bahasanya itu pasti karena memang secara apa Mas? Grammar ya atau apa? Grammar. Itu memang sudah beda sama yang kita bahasa Inggris kan kita familiar ya. Jerman benar-benar sesuatu yang baru. Bahkan kalau untuk subjek objek atau subjeknya itu bahkan ada semacam artikel di derdasnya, artikel ya, itu susah itu ngapalinnya juga.
Susah banget karena bahasa Jerman tuh punya akusatif, datif, terus punya artikel misalnya meja. Iya. Kalau Ya, menurut cowok kamu, nih. nah ini maskulin atau feminin? Feminin, ya. Menurut kamu apa? Feminin kali. Ya salah. Kalau Salah. meja itu maskulin. Maskulin ya. Kalau maskulin artikelnya Dir. der, benar. Aku udah di jurusan bahasa, Mas. Oh, ya. Tapi lupa. Kalau wanita, Di. ya Kalau yang dua-duanya bisa netral das. das. Ya, Oke. contohnya air, das, Wasser. Das Wasser. Kalau wanita Frau, Iya. die Frau. Ya, Itu yang aku susah waktu sekolah dulu ya itu salah itu satunya. harus sering ngomong, sering baca. Otomatis kalau kita ngafalin memang susah, Oh, tapi iya. kalau memang kita praktek langsung, sering baca, tahu-tahu apal aja di kepala gitu. Tetap bisa lah, yakin kalau Bisa, Mas Haji ya. ya. Ya, enggak, maksudnya kalau Mas Haji yakin bisa saya karena lihat ininya tadi sih, cerita panjang lebarnya tadi. Oke. Terus Mas, di Jerman pun selain bahasa, terus kemudian nanti pasti juga hal-hal yang lainnya. Misalkan untuk apa ya, pergaulan sosial budayanya sama mungkin kulinernya, pasti ada yang bikin shock juga ya. Kalau aku tuh alhamdulillah orang yang gampang menyesuaikan diri. Oke. Dan aku nggak pernah menuntut apapun. Kalau aku di suatu tempat, apa yang ada di situ aku coba syukuri. Jadi aku nggak, waktu pertama di Australia aja, kayak temanku tuh, oh aku kangen nasi, aku kangen sambel, aku kangen ini itu. Aku nggak, kalau aku ya adanya itu, aku coba syukuri. Oke. Dan aku tidak mau mempersulit diriku Iya, sendiri. iya, iya. Karena Benar. tujuan aku di situ bukan cari nasi, bukan cari sambal, tapi cari ilmu. Gitu. Tapi kan Melbourne termasuk negara kota yang ini ya, metropolis banget ya. Iya. Gimana? betul banget. Jadi kan Ya. maksudnya kan perbedaan Tapi, budayanya. Ya alhamdulillahnya di situ banyak orang Asia. Oh iya, oke. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura gitu. Ya, gitu. Terus balik ke Jerman tadi, apa berarti yang sesuatu yang oke ini beda nih sama yang aku di negaraku atau aku di Justru Australia? aku itu kalau di negara tempat lain itu aku pengen tahu, explore apa yang khas di situ. Jadi cari makanan lokal, bukan cari nasi goreng atau sate atau nasi pecel. Aku ingin tahu apa yang khas di situ, baik makanan, kultur, bangunan, arsitek, pasar pun aku. Jadi Abu-abu. aku tuh kan morning person banget. Jadi aku kalau Karena traveling atau terbiasa dari habis sholat kecil. subuh itu langsung jalan-jalan, nanti agak siang jam 10:30 capek, istirahat, makan, nanti baru sore keluar. Nanti jam 9 balik ke kamar tidur. Kalau traveling saya kayak gitu. Ya. Oke, tapi paling enggak ada hal yang selain ketemu sama Gaby tadi ya, mungkin ada lagi Oh, yang di kalau Jerman. yang saya kangenin itu suara azan aja. Ya, jadi kalau mau sholat kan di sini tuh Terbiasa. ya gitu. Itu yang kangen. Oke. Itu Itu aja. ya? Kalau Gaby gimana? Enggak, udah. Yang maksud saya selain dari yang Gaby yang tadi kan memorable banget ya. Iya. Mungkin ada yang lain lagi. Gitu. Banyak teman-teman yang dulu dari Belanda kita ketemu di Indonesia sering kontak juga. Tapi yang Gaby ini memang spesial banget. Tapi kalau sekarang tuh usia berapa si Gaby? Gaby tuh Mister apa Miss? Gaby itu yang cewek, Oh, iya. suaminya Martin. Ya, sampai sekarang tuh masih awet mereka. Ya sekarang mungkin di atas saya ya, mungkin sudah 65-an lah ya. Ya. Oke, Mas, berarti bolak-balik Swiss Indonesia ya? Ya. Antara yang pekerjaan di Swiss bikin seragam-seragam jalan, yang di Indonesia mulai belajar untuk fashion designer dan bikin-bikin untuk Jadi intinya event-event. gini, saya tinggalnya di Swiss, terus usaha saya di Swiss, tapi produksinya di Indonesia. Jadi Jadi bolak-balik. balik Indonesia, Swiss, Swiss, Indonesia gitu. berjam-jam sampai wes apal. Mas Haji, itu tahun 2007-2008, ya kan? Terus seperti itu aja ritmenya atau bagaimana? Iya. Sampai sekarang. Sampai pandemik datang. Sampai Iya. pandemik datang 2020. 19 dong. 2019 Maret. Iya. Iya. Iya itu. 2020 bukan Mas? 2019 awal 2019 Covid ya? kan. Makanya COVID-19 kan. Iya. 19 Oh iya. ya itu. Terus gimana itu Mas? Ya berhenti, nangis di kamar diem. Tapi stay di sana Ya selama karena pandemi.
pertimbangan saya di rumah ada adik dan emak saya. Sedangkan di Swiss saya ada tanggungan juga kan. Jadi oke lah bagi-bagi. Jadi akhirnya saya bersikeras untuk balik ke Swiss selama pandemi gitu. Sekarang sudah usai pandemi? Iya. Jadi selama pandemi itu terlama saya tinggal di Swiss itu nggak pulang ke Indo itu 1 tahun. Oke. Biasanya setahun bisa 3 kali. Ya, tergantung kebutuhan 2 atau 3 kali. Tapi selama pandemi itu setahun sekali itu lama banget ya. Soalnya nggak ngapa-ngapain Mas. Benar, Ya, benar kan? ya. Jenuh. Ya. Jenuh. Kalau saya sih nggak jenuh, cuman kangen. Oh kangen. Kangen pecel, kangen sombel. Bener ya. Ada kan di sana Mas? Ya nggak ada. Nggak ada ya? Bikin lah Mas. Kecuali bikin sendiri ya. Tapi Iya. lama kan. Lama kan? Beda rasa Dan rasanya juga. beda juga. Iya, Ya, betul, benar, betul, ya. betul. Oke, akhirnya sekarang juga udah sering balik ke Indonesia, sering balik ke Tulungagung. Ini mau bikin sesuatu yang mewarnai Tulungagung. Oke, insya Allah ya. Doakan untuk Sobat Ratu, semoga event yang akan ditanyakan ini berhasil dan membawa berkah. Itu aja. Iya. Spill Mas, seperti apa sih rencananya? Oke, kebetulan beberapa bulan lalu saya terlibat ke pemilihan Miss Universe Swiss. Ya, saya juga ikut di bagian desainernya, stylingnya dan lain-lain. Akhirnya pemenang itu dapat kesempatan aku ajak ke Tulungagung. Jadi kebetulan saya ketemu dengan Bapak Dinas Koperasi dan Tulungagung Usaha ya, Mikro. Pak Kadin. Pak Kadin. Kebetulan Pak Kadin itu teman se-SMA saya, Oh, begitu. satu angkatan. Baik, Nah, baik. kebetulan kita punya visi yang sama untuk membawa Tulungagung, batik Tulungagung, wisata Tulungagung lebih go internasional gitu. Sebenarnya saya sudah mencoba itu lama. Saya itu foundernya Indonesian Fashion and Batik Festival. Itu tahun 2013. Salah satu batik Tulungagung aku ajak fashion show ke Swiss. Yaitu batik Gajah Mada. Gitu. Akhirnya ketemu Pak Slamet, beliau tertarik dan kita ngobrol nyambung. Ya udah saya bawa pemenang Miss Universe Swiss ke Indonesia. Jadi tahun ini kita bawa juara 1, 2, dan juara 3 gitu. Tiga-tiganya langsung ya Mas. Dan mereka insya Allah berada di Tulungagung mulai 17 November sampai 27 November. Dan rangkaian kegiatan tentu saja ada kemanusiaan, sosial, budaya, ekonomi, berkunjung ke SLB, terus ke rumah sakit, donor darah, UMKM dan lain-lain. Tapi ada highlightnya yaitu event yang kita akan adakan untuk mengangkat batik Tulungagung lebih go internasional. Yang pertama untuk Sobat Ratu dicatat dan harus hadir itu tanggal 24 November 2022 mulai jam 1 sampai selesai di titik 0 kilometer. Jadi titelnya yaitu Tulungagung International Batik Karnaval. Oke. Batik Tulungagung Go Internasional. Jadi kita angkat dan kita ajak para MUA, makeup artis Tulungagung, sosialita, influencer, pejabat, artis, siapapun, anak-anak sekolah untuk bergabung meramaikan event itu dengan kreasi-kreasi mereka yang insya Allah bakal wow, bakal heboh, dan bakal membawa batik Tulungagung lebih terkenal di dunia internasional. Dan itu akan dihadiri oleh Miss Universe Switzerland gitu. Apa sih namanya? Alia Gwindi. Alia Gwindi. Ya, ada 3. Iya, itu pasti mereka excited banget ya. Karena Alhamdulillah fashion mereka Tulungagung itu banyak loh Mas ya. Iya benar. Ya. Mereka tertarik banget. Sebenarnya sebelumnya mereka tidak tertarik, tapi setelah dapat undangan ke sini dan Bapak Bupati juga memberikan speech waktu finalnya, akhirnya mereka googling, oh pantainya bagus Aji, terima kasih, oh makanannya enak, alamnya bagus, dan mereka lebih excited ya. Semoga sukses yang untuk kita ya Mas. Ya, dan kemarin kalau nggak salah juga interview Mr. Marino kan. Marino, Nah, itu salah satu dari
gaung Tulungagung yang saya coba kenalkan di Suez. Akhirnya pengusaha Bapak Marino itu tertarik dan ingin investasi di Tulungagung. Oke. Ya. Itu baru satu, artinya gongnya di tanggal 24. Ya, nah, itu 24 salah satu gongnya. Iya. Paling gongnya itu tanggal 27. Karena ada Ada Tulungagung International Batik Parade. Jadi fashion show batik Tulungagung dan ada pemilihan Mr. and Miss Batik 2024 dan tentu akan dihadiri oleh Miss Universe Switzerland. Oke. Dan ingat mereka akan pakai kebaya. Oh iya. Nah, kan tunggu pasti. ya, ya. Pasti, saya sudah bayangkan. Kebayangkan, Iya, terbayang. tinggi, cantik, Cantik. pakai kebaya, tambah kebaya, cantik, tambah cantik. tambah anggun, benar. Batik Tulungagung ya. Batik Tulungagung, benar. Mas Aji ini concern banget di masalah batik. Kenapa sih Mas? Kalau kita sadar ya, batik itu bukan cuma sekedar kain. Batiknya bagus, tapi di balik kebagusan batik yang kita kenakan itu ada sejarah ribuan tahun lalu. Itu karya asli nenek moyang kita, warisan ribuan tahun. Dan kalau kita udah baca ya, batik itu prosesnya aja berkali-kali. Terus filosofinya juga ada. Dan kenapa kita nggak bangga? Karena selain itu semua karya asli Indonesia gitulah. Makanya kita kompak pakai batik. Nah, iya. Terus gitu. Tulungagung itu punya sejarah yang memang di dunia batik ini, Iya. ini Mas, begitu apa ya, istilahnya tuh bisa menjadi ikonnya Tulungagung di Betul. masa waktu itu kan. Betul, ya. Jadi saya juga punya, mungkin kalau dikatakan bude-bude saya dulu juga pebatik, di Trenggalek Tulungagung kan Oh, ya? sama, ya Oh, kan? iya, Kan oke. seperti itu memang. Anda masih melanjutkan? Masih enggak, saya Enggak, oke. cuman ada ingatan Nah, ketika, pertanyaan saya kenapa tidak melanjutkan? karena memang tidak diajarin untuk ke situ Mas. Diajarin. Karena mungkin Kenapa tidak belajar? enggak, gini maksudnya gini, bukan segmen pasar yang waktu itu enggak Oke. kayak sekarang ya. Mungkin Oke. sekarang itu malah kayak generasi muda melihat ini tuh sesuatu yang begitu Oke. punya nilai. Paling tidak Tapi kalau waktu kita itu- tidak meneruskan, tidak membuat kita memakai Oke, dan mencintai iya. itu Tapi aja. memang menurut saya Mas, batik itu memang harus untuk terus dikenalkan ke Lestari- generasi. iya, benar. Karena untuk bikin pola itu aja sebenarnya itu sudah memang harus punya skill yang dia menguasai tentang Betul. apa ya, ada dari tumbuhan, dari Benar, binatang, dan dari apa semuanya, motif-motif motif-motifnya, yang ada iya. di batik itu diambil dari kearifan lokal Iya, kita. betul. Iya. Baik itu bunga, Iya. daun, Iya. atau cerita, itu diambil itu ya. Iya. Gitu. Iya. Makanya saya mengadakan pemilihan Mr. and Miss Batik itu untuk apa ya, istilahnya meracuni anak-anak muda itu untuk tetap terus mencintai dan mau memakai batik itu sendiri. Iya. Gitu. Betul. Sampai ada batik Tulungagung BTA Iya. yang PTA ini ya, benar ya. Oke. Sekarang alhamdulillah kita juga punya asosiasi pembatik Tulungagung namanya Asosiasi Batik dan Wastra Tulungagung. Dan wastra. Wastra ya. Itu. Gitu ya. Baik. Mas Haji, dari perjalanan panjenengan dari awal, dari kecil sampai sekarang, ini kayak mau dibikin semacam dokumenternya itu kayak menarik sih Mas. Nggak kepikiran ke sana atau gimana, atau pernah? Pernah juga. Kalau buku udah ada yang menulis. Terus majalah Tempo juga pernah meliput Wanita Indonesia, terus Pikiran Rakyat Bandung, Jawa Pos juga beberapa kali, terus majalah Jerman juga udah. Pernah juga ada penulis yang tertarik untuk membuat buku. Judulnya ada hubungannya dengan masa kecil saya yang nulis surat ke Bapak Presiden Nah, itu. dia. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Mungkin saya belum menemu penulis yang paham dengan kultur Jawa waktu itu. Oke. Karena kalau orang tidak hidup di zaman saya kecil, kayaknya sulit ya memahami bagaimana kondisi saat itu, bagaimana
orang apa ya punya hajat saat itu. Contohnya dulu waktu aku cari kayu bakar gitu ya. Terus waktu itu kita kan haus hiburan ya. Terus kalau orang punya hajat dulu kan corongnya di daun apa di pohon kelapa. Tinggi banget tuh. Kadang aku pas nyari kayu bakar gitu kan. Karena jarang denger lagu, begitu ada lagu contohnya Ida Laila, Uma Irama, itu berhenti dengerin gitu. Sambil melepas lelah. Di bawah pohon trembesi ada burung-burung. Kadang pikirannya burung bawalah saya. Biar derita aku. Oke. Hebatnya lagi Mas Aji ini ya, apa loh dari siapa orang yang berjasa, yang punya radio, yang ngobrol apapun dengan penjenengan. Sebenarnya kalau kita tuh lahir di sini, besar di sini, sampai SMA saja tuh Kromo Inggil nggak bisa lupa, makanan nggak bisa lupa, orang-orang yang berjasa kepada kita tidak lupa, gitu. Kecuali memang kita pura-pura lupa, gitu, ya, gitu. Gitu. Melintih itu Mas. Insya Allah, nah, insya Allah Nggak bisa ya kayak gitu ya Mas. Apalagi bahasa Jawa itu menurut saya salah satu bahasa yang indah sekali. Ada ngoko, ada Kromo Inggil, ada Kromo. Jadi jangan sampai itu hilang. Sudah mulai luntur itu Mas. Tapi kalau dalam bentuk visual gitu Mas, film gitu, tertarik nggak Mas kalau misalkan ada yang mau? Iya, kalau itu bisa, bukan tertarik nggak tertariknya. Kalau menurut saya kalau itu bisa memberi manfaat, kenapa enggak gitu. Gitu Ya, bisa nanti memotivasi gitu kan, ya bisa juga nggak masalah gitu. Kalau tertariknya tanpa ada cerita yang bagus dan nggak punya manfaat kan nggak ada value. Jadi ngapain dibikin gitu. Gitu. Oke, Sobat Ratu, asik ya ngobrol dengan Mas Aji. Ternyata saya nggak ngira loh kalau ternyata kecilnya kisahnya itu mengharu diri. Dan ternyata hasilnya sudah dinikmati sekarang. Nah, berarti bagi saya itu sesuatu yang harus kita syukuri. Jadi pengalaman-pengalaman apapun itu membentuk saya untuk tetap sampai sekarang pun bisa bersyukur. Naik angkot pun saya bersyukur, makan di nasi bungkus pun bagi saya itu tetap mewah sekarang gitu. Terlepas dari waktu itu, terlepas dari saya bisa beli yang sangat lebih mahal dari itu. Bagi saya itu nggak ada apa ya, nggak bisa dibandingkan kemewahannya. Makan di pinggir jalan nasi bungkus, tahu goreng, tempe goreng itu mewah juga. Kemewahannya sama dengan di hotel besar atau fine dining restoran, tapi kemewahannya beda dan itu nggak bisa disamakan gitu. Mas, apa itu juga ya yang jadi resep awet mudanya? Memang tuh. Terus kalau boleh nanya nih, kalau untuk yang kayak love story-nya di Semarangkan acara tadi itu belum ada tuh. Kalau namanya orang itu pasti punya ya love story, tapi love story saya itu tidak menarik, jadi nggak usah dibahas gitu. Ada yang lebih menarik, ngapain dibahas gitu kan? Ngikut ya, ngikut jadi aja untuk sobat Ratu gitu, bagi saya bukan kehidupan pribadi saya yang harus saya umbar, tapi apa yang bisa saya lakukan dan punya manfaat itu yang ingin saya bagikan gitu. Siap. Kalau love story saya buat saya aja. Gitu. Nggak maksa untuk yang ini. Gitu. Mas, kasih dong semangat untuk sobat Ratu semua, supaya bisa sukses. Untuk sobat Ratu di mana saja yang terkasih, tersayang, tercinta, terapa saja gitu. Untuk sukses itu sebenarnya harus kita mulai dari kita sendiri. Jangan mengharapkan motivasi dari orang lain, jangan mengharapkan bantuan dari orang lain, tapi berharaplah dan berjuanglah, bermotivasilah dari diri Anda sendiri. Kalau diri Anda tidak bisa memotivasi diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memotivasi orang lain? Keren. Makasih Mas Aji. Sama-sama, aku juga terima kasih sudah berada di Galeri Aji Bram dan kita ngobrol gitu. Semoga kita nyambung lagi ya. Siapa tahu ke depan Ratu bisa ke
Swiss. Swiss. Ngene Ih, akunya. amin. Amin semua. Amin. Amin, Amin. Oke, Sobat Ratu, pamit ya Mas. Pamit, Terima Bu. kasih Mas Aji Bram. Semoga nanti acaranya yang di ulang tahunnya Kabupaten Tulungagung. ulang tahun Tulungagung Ke itu 817 ya. sukses, Amin. membawa kesan bagi masyarakat Tulungagung, memberikan manfaat banyak untuk kemajuan usaha mikro maupun pariwisata di Tulungagung. Tulungagung. Amin. Dan bisa memberikan entertain yang tentu ada value-nya juga ya Value-nya, Mas. benar ya. Oke, baik. Sekian dulu ya ngobrol kita untuk unboxing episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.